Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Beberapa waktu yang lalu saya menanyakan langsung kepada staf kami, sekretaris timnas, apakah ada keberatan dari anak-anak yang telah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas ini terhadap ungkapan-ungkapan di medsos yang menyinggung perasaannya. Ada Pak Sekjen, lalu saya tanya apa jawabanmu kepada mereka. Ya saya jawab aja, mereka orang-orang yang frustasi, mereka orang yang tidak waras, dan jangan kamu hiraukan itu. Saya bersyukur sekali lagi kalau mereka lagi bertanya, itu jawaban yang paling betul. Kalau misalkan ada yang bertanya, pemain timnas yang bertanya siapa mereka, orang-orang yang mengkritik secara offside, anggap saja mereka ini orang-orang tidak waras ya, orang-orang yang ingin cari panggung. Mereka sengaja mengkritik timnas. Sebenarnya mereka tidak paham bola, tapi tiba-tiba menjadi paham bola karena ada satu dari lain hal. Jadi kita maklumi saja. Jadi ya seperti yang dibilang sama Pak Sekjen ya. Jadi memang mereka ini orang-orang yang sebenarnya tidak paham bola, tapi tiba-tiba paling jago bola, dan kita harus mengikuti apa yang menjadi narasi mereka. Tidak bisa seperti itu karena sepak bola ini ya bukan soal politik. Beda antara politik dan juga sepak bola, harus dipisahkan itu. Kalau disatukan ya hancur sepak bola kita. Guys, ini dia komentar dari Bung Towel setelah 2 pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Bung Towel, daripada seri 2 kali, poin hanya 2. Lebih baik kalah 1 kali, menang 1 kali, poin dapat 3 seperti Bahrain. Ya, apakah Towel pernah bilang begitu? Katanya daripada 2 kali seri dan hanya mendapatkan 2 poin, lebih baik itu 1 kali kalah, 1 kali menang dan bisa mendapatkan 3 poin seperti Bahrain ya. Kira-kira gitulah komentarnya. Nah, jadi iya memang kalau bicara lebih baik, memang ketiga poin itu lebih baik daripada 2 poin kan. Nah, tapi balik lagi kita harus lihat ke pertandingannya. Nah, ini pertandingan sepak bola, jadi bukan kita memilih seri atau memilih kalah atau bisa memilih menang kan. Ini pertandingan, jadi kita tidak bisa berbicara lebih baik ini lebih baik betul. itu karena ini pertandingan sepak bola ya. Nah, jadi apalagi lawan kita itu 2 pertandingan pertama lawan kita, keduanya adalah langganan Piala Dunia. Kita bisa seri dapat 2 poin, itu kita harusnya sudah bersyukur. Kita sangat senang. Ya, buktinya Bahrain saja dihantam Jepang 5-0. Iya kan? Walaupun dia menang di pertandingan pertama lawan Australia, tapi kan dia dihajar juga. Artinya belum tentu dia lebih baik dari Indonesia, kan seperti itu. Buat Bapak DPR yang tadi viral ya Pak, yang bilang nggak bangga-bangga amat sama prestasi timnas sekarang walaupun udah ronde 3 gara-gara mereka bukan anak akamsi. Bapak, kalau saya bilang mainnya kurang jauh kali Pak, ngopinya kurang jauh Bapak. Betul. Benar dah. Itu semua itu keturunan emak bapaknya Indonesia dan campuran negara lain Pak. Emang nggak bisa mereka pulang membela Indonesia? Jadi satu contoh aja saya kasih Pak ya, Christian Gonzalez Pak. Dia nggak ada darah, emak bapaknya nggak ada darah warga negara Indonesia loh. Tapi kecintaannya kepada timnas, waduh luar biasa Pak. Setiap pertandingan timnas sekarang dia selalu hadir kasih support Pak. Kalau nasionalisnya nggak usah ditanya lagi Pak, dia pasti sangat-sangat cinta Indonesia. Cuman kalau Bapak kan nggak mungkin Bapak nggak melihat itu sebagai suatu kecintaan. Jadi kita nggak ngerti di mana letak kecintaan harus gimana gitu. Saya membuktikannya lagi pemain-pemain apalagi nggak punya darah ini ya, yang sudah jadi warga negara Indonesia. Kayak semacam Christian Gonzalez itu sudah membuktikan kecintaannya kepada negara Indonesia, harus gimana lagi gitu. Kalau selalu Bapak kotak-kotakkan seperti itu, bukan akamsi. Kalau saya Pak, mereka itu semua orang-orang Indonesia yang sudah berjuang Pak untuk membawa harum nama bangsa ini di dalam sepak bola, seperti Martin Paes. Kalau sudah disumpah warga negara Indonesia ya sudah sah kalau di saya Pak. Begitu aja. Iya kan, seperti yang kemarin legenda timnas, legenda hidup kita Indonesia bilang, mau dia dari planet manapun, dia dari mana, daerah manapun, negara manapun, selagi dia sudah menjadi warga negara Indonesia, dia sudah memakai baju
Indonesia ada Garuda di dada berarti dia sudah membela timnas. Ya kan, betul juga yang dibilang sama Bambang Pamungkas. Mau dia dari planet Mars kah, dari mana kah? Kalau dia sudah pakai baju Indonesia, membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia, harusnya kita dukung dan kita bangga. Pertanyaannya, apakah karena dia orang-orang diaspora atau pemain diaspora, setengahnya orang Indonesia dan setengahnya lagi orang Belanda, apakah dia kurang nasionalis? Ya, saya pikir itu terlalu subjektif. Terlalu subjektif. Apakah yang asli keturunan Indonesia sangat nasionalis? Belum tentu juga. Jadi saya pikir mau dia diaspora ke, mau dia naturalisasi ke, mau full blood ke, saya pikir tidak perlu dipermasalahkan. Intinya dia itu orang Indonesia, sudah disumpah menjadi orang Indonesia, paspornya orang Indonesia, warga negara Indonesia. Berarti kita tidak bisa lagi kita mengkotak-kotakan, kita tidak bisa lagi memilah-milah bahwa ini diaspora, ini keturunan, ini bukan keturunan, ini lokal. Tidak bisa seperti itu, karena di lapangan semua dipersatukan. Itulah sepak bola. Makanya mainnya harus jauh, Pak. Jangan hanya kita melihat politiknya saja begitu. Kita juga harus lihat sepak bolanya, apakah berkembang atau tidak. Kan seperti itu. Media Malaysia ejek Indonesia. Justin Hubner anggap Malaysia beda level. Beberapa Yalah, hari beda lalu, level lah. Mereka kan itu cari peringkat FIFA pakai Piala Ciki. Kita kan pakai Piala Asia dan juga Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Ya jelas beda level. media Malaysia onefootball.my di Twitter mengejek Indonesia. Di Twitter mereka menulis, kalau ingin kalahkan Indonesia, Australia harus nonton di YouTube saat Malaysia menghajar Indonesia di GBK. Nah, Pertanyaannya, itu skuad tahun berapa, bos? Kalau kau bilang skuad tahun 2010, 2012, itu pun kan kau tidak menang banyak juga. Iya kan? Dengan skuad seperti itu saja kau menang mungkin 1 atau 2-0 saja. Tapi kau coba lihat skuad yang sekarang begitu. Jangan bandingkan dengan skuad yang lama, jelas berbeda. setelahnya di Instagram ada media Indonesia yang membahas hal tersebut. Tak disangka Justin Hubner ikut berkomentar. Justin berkomentar bahwa beberapa negara termasuk Malaysia harus menerima fakta bahwa mereka tidak berada di level kita lagi. Justin Ya menegaskan memang preman tengil kita punya preman ini. bahwa level Indonesia dan Malaysia sudah beda level. Ya bukan hanya Justin Hubner yang bilang, bahkan mereka punya warga sendiri orang Malaysia bilang, wah gila Indonesia sekarang beda level dengan Malaysia. Kalau sekarang Malaysia itu kejar peringkat FIFA menggunakan Piala Merdeka, Indonesia beda. Indonesia itu tidak pakai Piala Merdeka atau piala yang lain, tidak pakai Piala AFF, Piala Ciki. Indonesia pakai apa? Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia. Itu lebih berkelas dan lebih bergengsi ketimbang Piala Merdeka. Ini seriusan nih, udah resmi jadi warga negara Indonesia. Emang bisa secepat itu? Yes, hari ini resmi Messi Legers dan Eleanor Renders sudah jadi warga negara Indonesia. Semua pihak benar-benar bergerak cepat untuk menyelesaikan naturalisasi dua pemain penting kita ini, guys. Seperti DPR nih yang akhirnya udah menyetujui hari ini naturalisasi Messi Legers dan Eleanor Renders. Berarti dua pemain timnas kita ini hanya tinggal menjalani sumpah WNI aja, Ya guys. betul. Dan setelah itu Messi Legers dan Eleanor Renders udah bisa membela timnas Indonesia. Cuman permasalahannya waktu kita benar-benar sangat mepet, guys. Karena menurut penjelasan dari Pak Erick Thohir, batas pendaftaran pemain timnas kita itu hanya sampai 24 September ini, guys. Jika lewat dari tanggal itu, maka Messi Legers dan Eleanor Renders batal membela timnas Indonesia. Jadi menurut kalian gimana, guys? Apakah masih Nah, Martin Paes saja bisa, Mas Eliano dan Messi Legers tidak bisa, iya kan? Martin Paes itu semua orang sudah bilang nanti lawan Australia di kandang di GBK baru dia bisa main, Martin Paes ini. Tapi buktinya waktu lawan Arab Saudi di King Abdullah kan itu Martin Paes yang jadi kipernya. Kita semua kaget. Apakah ini akan bernasib sama juga dengan Martin Paes? Ya pastinya kita menunggu, ini kejutan dari Erick Thohir ini. Harus punya strategi lain ya. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Ya tidak apa-apa kalau Bapak tidak bangga, tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan timnas saat ini, hasil imbang timnas saat ini. Tapi percaya Pak, percaya saja 275 juta minus Bapak dan kroni-kroninya Bapak itu bangga dengan timnas Indonesia. Sangat-sangat bangga dengan apa yang didapat sekarang sama timnas Indonesia. Jadi kalau Bapak tidak bangga silakan, itu haknya Bapak. Tapi jangan omong seperti itu di sidang seperti ini. Apalagi di sana ada calon pemain timnas yang juga merupakan anak-anak Indonesia yang lahir di Belanda. Apakah mereka tidak sakit hati? Pastinya mereka sakit hati. Karena yang main bukan
Akamsi. Bayangkan teman-teman, karena yang main bukan Akamsi. Apakah harus Akamsi semua yang di timnas? Apakah anak-anak diaspora ini mereka bukan anak-anak Indonesia? Ya jangan seperti itu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang rasis lah. Anak kampung sendiri. Gimana guys, sudut pandang kalian? Ini sedang dilakukan rapat oleh Komisi 10 DPR RI, dan si bapak tersebut yang pastinya adalah anggota DPR berkata demikian. Jujur ya, gue tuh sedih banget guys, karena belakangan ini orang-orang yang mungkin memiliki jabatan itu udah mulai beberapa yang speak up terkait sudut pandangnya tentang timnas Indonesia, yang mereka mengatakan seperti tidak bangga seperti itu karena kemenangan timnas kita banyaknya pemain naturalisasi di dalamnya. Tapi memang sudut pandang seperti ini ya hak setiap anak bangsa yang memiliki pola pikirnya masing-masing. Kalau kalian gimana nih? Kalian adalah tim yang mendukung naturalisasi saja? Pastinya semua warga negara Indonesia pasti mendukung apa yang dibuat sama Pak Erick Thohir. Karena begini, sudah terlalu lama sepak bola kita ini tidur. Seperti yang Pak Erick Thohir bilang, betul. Sepak bola kita ini sudah terlalu lama. Kita hanya melihat level-level Piala AFF saja begitu. Ya oke lah, kita mengharapkan Indonesia mengangkat Piala AFF begitu untuk membuktikan bahwa kita raja di ASEAN. Tapi kan tidak hanya sekedar itu, bro. Kita juga harus lihat bahwa ada level lain yang harus kita jangkau. Selain Piala AFF seperti Piala Asia, Piala Dunia. Loh, ini Piala Dunia sebentar lagi. Sebentar lagi, ini beberapa langkah lagi mungkin kita akan ada di sana. Apakah kita tidak bangga? Oh, saya bangga. Mungkin sekian ratus juta masyarakat Indonesia juga pasti berpendapat yang sama dengan saya, bangga dengan timnas yang sekarang. Ya mungkin hanya beberapa orang seperti Peter Gonta, seperti Rocky Gerung, seperti ya Bapak ini, si anggota dewan ini yang katanya tidak bangga. Dan ada juga bilang yang malu, ada juga yang bilang naturalisasi itu penuh penipuan. Mereka saja yang tidak bangga. Toh beberapa orang ini saja yang tidak bangga. Kita semua dengan sekian juta, ratus juta masyarakat Indonesia yang lain bangga dengan timnas yang sekarang. Karena memang kita, sepak bola kita ini sudah tidur terlalu lama. Mau kapan lagi kalau bukan sekarang? Iya kan? Kalau timnas kita lagi bapuk-bapuknya, semua orang diam, semua menyalahkan PSSI, kepengurusannya bla 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 dan bla bla bla. Sekarang sepak bola kita lagi naik-naiknya, dibuat bagus, malah ada yang mengkritik. Mengkritiknya pun offside, bilang malu lah. Apa yang harus kita permalukan dari mereka ini? Apa yang harus kita tidak bangga dari mereka? Toh mereka membawa nama Indonesia. Saya orang Indonesia, saya juga harus bangga dengan mereka. Karena kita sama-sama orang Indonesia. Yang mereka bawa bukan nama pribadi mereka, tapi nama negara. Karena kita tinggal di Indonesia, kita wajib dan patut dukung mereka. Apapun hasilnya, mau menang, mau kalah, mau imbang, kita harus tetap dukung mereka. Itu baru warga negara Indonesia. Beneran gue kasihan sama PSSI sekarang. Bahkan Pak Arya itu videonya sampai dipotong untuk ibaratnya nyindir PSSI juga ya, terkait dengan ini videonya. Kalau kalian cek aja di Instagram Pandit Football, di sini Pak Arya tuh bilang, lihat dong sepak bola kita, sepak bola kita udah bagus kan, top banget, dia bilang kayak gitu. Padahal itu konteks ya, itu video dia membahas timnas Indonesia ya, tapi dipotong lalu setelah itu dikasih klip bagaimana kejadian-kejadian di PON kemarin. Artinya menyindir PSSI. Gue kasihan jujur sama PSSI sekarang, karena saat mereka sedang bekerja untuk meningkatkan sepak bola kita, mulai dari timnas dulu, lalu mungkin ya pasti sepak bola lokalnya, liganya pasti akan mereka perbaiki juga. Iya, tapi betul. Nggak bisa langsung disuruh. Iya, satu-satu, bukan mau satu kali jalan, semua hancur. Dananya dari mana, iya kan? Ya kan, contoh di Liga kita, Liga 1 sudah ada VAR, sangat membantu, sangat amat membantu. Itu kan wujud progres dari PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Liga kita juga. Nggak bisa lu langsung instan. Ya, artinya mereka juga bekerja. Tapi kok banyak sekarang, malah makin banyak pihak-pihak yang nyinyir. Mulai dari ya mantan, tiba-tiba ada mantan dubes yang ngomong, kalau ada politikus, bahkan sekarang sampai akun yang katanya membahas sepak bola, followersnya banyak tapi provokatif, yang ujung-ujungnya akan membuat provokasi yang menjelekkan PSSI dalam hal ini. Jadi ya gue berharap kita semua ya, kalau memang pure fans, pure pendukung dari timnas Indonesia, pendukung dari sepak bola Indonesia yang berharap sepak bola kita jauh lebih baik, kita dukung apa yang dikerjakan oleh PSSI. Tentu saja kita kawal. Kalau memang ada hal yang kita rasa kurang baik, kita harus kritis juga. Tapi selama PSSI melakukan pekerjaannya dengan baik, maka kita harus dukung. Ya makanya saya bilang, dukung yang apa yang perlu kita dukung begitu.
Selagi mereka masih buat yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk sepak bola kita, mau segala event, mau apapun itu yang terkait dengan sepak bola, kalau kita rasa itu baik dan menguntungkan semua pihak, membuat kita bangga dengan sepak bola kita dukung. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang bisa merugikan pihak lain, yang membuat kita sebagai supporter tidak senang, ya wajib kita kritik. Tapi kan selama ini yang kita lihat untuk sepak bola kita sudah terlalu lama tidur. Dengan adanya Erick Thohir, STY, dan jajaran-jajarannya dia di PSSI, itu kan membuat sepak bola kita semakin maju. Apakah kita mau bilang sepak bola kita buruk hanya gara-gara satu kasus di PON Aceh? Itu kita sangat subjektif. Tidak bisa kita menjadikan itu sebagai tolak ukur bahwa PSSI gagal. Makanya saya bilang, jangan kita lihat satu sisinya saja lalu kita melupakan sisi yang lain. Jangan seperti itu. Kita harus objektif lihat bahwa oke, ada kekurangan dari PSSI di tempat lain, tapi ada kelebihan juga yang mereka buat untuk sepak bola kita. Jadi tidak serta-merta semua harus satu kali jalan plong langsung jadi. Tidak bisa seperti itu. Ini harus step by step. Sedikit demi sedikit. Satu langkah ke langkah yang lain. Jadi tidak bisa satu kali jalan. Kalau satu kali jalan ya habis. Tidak bisa seperti itu. Harus pelan-pelan dulu. Nah sekarang kan yang diprioritaskan sama PSSI itu apa? Timnas. Karena tuntutan masyarakat itu tinggi untuk timnas. Makanya caranya seperti apa supaya timnas ini bisa bermain bagus? Pakai pemain-pemain diaspora yang juga anak-anak Indonesia. Jadi seperti itu sebenarnya. Politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Ya memang ini bukan program jangka panjang soal pemain naturalisasi. Ini untuk program jangka pendek. Program jangka panjangnya itu apa? Pembibitan usia muda, usia dini. Nanti hasilnya kapan? Tidak bisa 1 atau 2 tahun ke depan. Itu mungkin 5 atau 10 tahun atau bahkan 20 tahun lagi baru kita rasakan hasilnya. Iya kan? Nah sekarang itu kan kita lagi dalam kondisi mau main di Piala Asia tahun 2027 dan Piala Dunia 2026 kalau kita lolos. Nah supaya kita bisa menjangkau 2 level ini, maka yang dibutuhkan itu pemain-pemain berkualitas. Jadi kita jangan sampai kita hanya terkungkung di Piala AFF saja gitu kan. Sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Kalau cara instan itu halal, maksudnya sesuai dengan prosedur hukum, tidak melanggar undang-undang. Kenapa? Kenapa kita harus komentari begitu? Toh tidak ada yang dilanggar di situ. Ini kan prosesnya panjang, iya kan? Dari FIFA, PSSI sampai ke presiden, sampai ke bahkan ke mereka anggota dewan. Toh kenapa ada bahasa-bahasa seperti itu? Bisa ya, seperti Jepang atau Korea. Walaupun ada beberapa orang tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia ya saya sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi ya. Oh maksudnya seperti Martin Paes. Tapi kan Martin Paes ini dia itu kan neneknya lahir di sini. Jadi secara aturan dia itu bisa. Iya kan? Secara aturan FIFA itu dia bisa. Terus kita kenapa permasalahkan itu? Toh sekarang ini naturalisasi atau program diaspora yang diadakan sama PSSI ini itu semuanya pemain-pemain keturunan. Artinya mereka punya darah Indonesia. Mereka tidak seperti dulu tiba-tiba mereka bermain sepak bola di Indonesia sudah 5 tahun misalkan, atau mereka sudah lama tinggal di Indonesia, mereka dinaturalisasi. Itu dulu, sekarang kan beda. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda, ya memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain ya. Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan Akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama. Iya betul. Papa lihat kemarin Akamsi kan, Akamsi itu pukul wasit Pak. Iya kan, itu Akamsi itu anak kampung sendiri itu, lokal Indonesia. Tapi Bapak lihat permainan mereka seperti apa. Coba Bapak nonton kemarin PON itu. Coba Bapak lihat.
Itu akamsi, itu beda dengan pemain diaspora itu. Di kampung saya juga saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung ada naturalisasi juga Pak, bingung saya. Jadi nasional akamsinya sedikit di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan dah kalau buat. Nah itu dia, makanya rupanya Bapak ini soal pemahaman sepak bola agak kurang, walaupun dia bilang dia bina sepak bola. Kenapa orang-orang misalkan tarkam itu mendatangkan misalkan pemain-pemain yang sering bermain di liga, atau katakanlah pemain-pemain orang barat lah, orang-orang luar lah. Kenapa? Karena mereka itu mau meniru cara bermainnya dia. Ada ilmu dari dia yang tidak ada di kampung itu. Ada ilmu dari dia yang tidak ada di sekitar situ yang harus mereka dapat. Nah itulah pentingnya pemain-pemain ini yang berpengalaman. Kita katakanlah pemain-pemain diaspora yang sekarang deh. Mereka itu bermain di liga-liga top Eropa. Seperti Martin Paes ini main di MLS. Kemudian ada Jay Itzes, Kelvin Verdong. Mereka itu bermain di Liga Italia, main di Eredivisie. Yang kalau boleh dibilang liganya itu jauh lebih berkelas daripada liga lokal kita. Nah ketika mereka datang untuk bermain untuk Indonesia, kan ada sesuatu yang mereka bawa. Selain mereka bermain untuk timnas, ilmu-ilmu yang mereka dapat di sana, teknikal yang mereka dapat di sana, di klub-klub mereka kan bisa terapkan di sini. Ya keuntungannya untuk siapa? Ya pemain-pemain lokal yang mungkin skillnya biasa-biasa saja, tapi ketika mereka datang, ada sesuatu yang mereka kasih untuk pemain-pemain lokal. Nah itu yang sebenarnya harus kita lihat. Bukan malah kita bilang, kita tidak bangga dengan banyaknya pemain diaspora. Ya mungkin dia saja yang tidak bangga. Sorry Bapak, mungkin Bapak saja tidak bangga, semua orang bangga. Bahkan sekarang kalau timnas kalah pun kita tanya, kau kalah, kenapa bisa kalah? Padahal pemain-pemainnya bagus. Kalau dulu mau kalah, mau menang, mau seri, kita biar saja begitu. Sekarang beda. Pemain-pemainnya itu lebih berkualitas. Apakah pemain lokal tidak berkualitas? Berkualitas. Tapi pertanyaannya, apakah mereka mampu untuk bermain di jenjang yang lebih tinggi? Belum tentu. Pemain-pemain diaspora ini mereka lebih berpengalaman daripada pemain-pemain lokal kita. Jadi itulah pentingnya mereka ada di sini, berkolaborasi dengan akamsinya Bapak. Jadi membangun sinergitas di antara mereka dalam sepak bola, dapat chemistry. Disitulah mereka menghasilkan permainan yang bagus, menghibur kita semua. Permainannya menarik. Mau kalah, mau menang, mau seri, kita tetap dukung mereka. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi silakan tulis di kolom komentar tanggapan kalian. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.